Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan pembahasan soal tryout part 1, di mana ada 10 buah soal, dimulai dari soal nomor 1. Gambar berikut hasil pengukuran panjang ketiga sisi sebuah balok kayu dengan jangka sorong. Volume balok tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada 3 buah pengukuran dari ketiga sisi sebuah balok, berarti panjang, lebar, dan tinggi dari suatu balok. Nah, yang pertama untuk panjangnya itu yang sebelah kiri. Nah, di sini hasil pengukuran jangka sorong itu kan kita pakai skala atas dan skala bawah. Untuk skala atas kita ambil yang sebelum angka 0, kemudian untuk yang skala bawah itu kita ambil yang satu garis lurus. Nah, untuk skala atas berarti yang dilingkari ini itu adalah 8,1. Sedangkan untuk skala bawah itu yang dikotakin ini dia 7 tapi dikali dengan 0,01. Jadi jangan lupa untuk skala yang bawah itu diambil yang garis lurus dan dikali 0,01. Berarti 8,1 ditambah 7 kali 0,01 itu 0,07. Hasilnya itu untuk panjangnya berarti 8,1 ditambah 0,07 berarti 8,17 cm. Nah, 8,17 itu ada 3 buah angka penting. Yang berikutnya untuk lebarnya, angka sebelum 0 itu adalah yang dilingkarin berarti 8. Kemudian yang satu garis lurus itu adalah angka 4 dikali 0,01 berarti 0,04 ditambah 8 berarti 8,04 cm. Nah, 8,04 itu juga ada 3 buah angka penting. Yang berikutnya dari tingginya itu, angka atas itu yang dilingkari adalah 1,8 ya, karena ini strip yang paling tinggi itu adalah 1,5 ya, berarti 1,6, 1,7 dan 1,8 untuk yang dilingkari. Kemudian skala bawahnya yang dikotakin ini yang satu garis lurus itu adalah angka 3. Angka 3 ini dikali 0,01 berarti hasilnya itu 1,83. Nah, 1,83 itu juga ada 3 angka penting. Kemudian karena ditanya volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 8,17 dikali 8,04 dikali 1,83 hasilnya itu adalah 120,206844. Nah, ini hasil yang sesungguhnya. Tapi apabila menurut aturan angka penting, maka harus dibentuk ke 3 angka penting. Kenapa? Karena dari bilangan yang dikalikan itu semuanya 3 angka penting. Jadi kita sebenarnya kan ambil angka penting paling sedikit. Tapi karena semuanya sama-sama 3, berarti hasilnya harus dibentuk ke 3 angka penting. Berarti yang panjang tadi kita bentuk jadi 120 cm3. Nah, di sini apabila angka 0-nya tidak diberi garis bawah, maka 120 itu hanya 2 angka penting. Jadi supaya 120 itu dia menjadi 3 angka penting, maka angka 0-nya ini diberi strip garis di bawah 0. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya yang V sama dengan 120 dengan strip di bawah cm3. Lanjut ke soal nomor 2, sebuah mobil bergerak dari P ke Q membentuk lintasan yang digambarkan dengan garis putus-putus. Besar perpindahan mobil adalah titik-titik-titik. Nah, di sini mobilnya tadi bergerak dari titik P, bergerak sejauh 60 meter, kemudian belok kanan sejauh 25 meter, kemudian menempuh setengah lingkaran, dan bergerak lurus sejauh 15 meter. Nah, di sini diberitahu bahwa jari-jari dari lingkarannya itu adalah 20 meter. Nah, kemudian ditanya perpindahan, ya kan? Nah, jadi diingat untuk perpindahan itu adalah kita tarik garis lurus dari titik awal dia bergerak ke titik akhir. Berarti kan garis lurus dari P ke Q ya, kita tarik. Nah, ini akan membentuk segitiga. Bagaimana segitiganya? Gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini kita tarik garis lurus yang Q ini ke titik yang ini, berarti panjangnya 15 meter. Kemudian di sini 2 kali jari-jari atau 1 diameter. Kalau jari-jarinya 20, maka 1 diameter itu adalah 40 meter. Kemudian garis yang dari sini ke sini ya, kita tarik garis putus-putus itu adalah 25 meter. Kemudian sisi alas dari segitiganya itu adalah 60 meter. Jadi bentuk lintasannya itu dari P ke Q itu bisa kita bentuk sebagai segitiga, di mana besar perpindahannya atau delta R-nya itu berarti sisi miringnya dari segitiga tersebut. Nah, berarti delta R sama dengan akar dari 80 kuadrat itu penjumlahan 15 ditambah 40 ditambah 25, berarti panjang sisi yang tinggi ini itu adalah
80, kemudian alasnya itu adalah 60. Maka delta R sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Hasilnya itu adalah 100 meter. Selanjutnya, soal nomor 3, perhatikan grafik berikut. Jika dua mobil A dan B bergerak dari titik acuan yang sama, maka keduanya akan bertemu kembali pada jarak titik-titik-titik. Nah, di sini kalian diberikan grafik gerak dua buah objek, yaitu mobil A dan mobil B, di mana mobil A ini bergerak dengan grafik lurus, kemudian mobil B ini dengan grafik naik. Nah, ini menunjukkan bahwa A itu tipe geraknya adalah GLB karena grafiknya lurus. Ingat ya, kalau grafiknya lurus berarti dia adalah GLB dengan nilai kecepatan VA sama dengan 80 meter per second. Kemudian gerak mobil yang B itu tipenya adalah GLBB dipercepat karena grafiknya naik. Kemudian di sini dia dimulai dengan kecepatan awal V0B sama dengan 0 dan kecepatan saat T untuk B itu adalah 80 meter per second dan dalam waktu 20 sekon. Nah, jadi di sini 20 sekon walaupun perpotongan garis antara A dan B bukan menunjukkan bahwa ketika titik ini mereka bertemu. Jadi, kuncinya itu adalah dari kata keduanya akan bertemu kembali pada jarak. Nah, kalau misalkan dia bergerak dari titik acuan yang sama, kemudian dia bertemu kembali antara A dan B, berarti jarak yang ditempuh selama geraknya itu sama. Maka SA sama dengan SB. Nah, di sini SA-nya karena dia geraknya GLB, maka V dikali T, VA dikali T. Kemudian yang B karena geraknya GLBB dipercepat, maka S-nya itu sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Ya, untuk A yang SA, untuk B yang SB. Nah, di sini nilai dari SB membutuhkan nilai percepatan. A itu adalah percepatan. Nah, percepatannya itu didapat dari data yang diberikan, di mana Vt sama dengan V0 plus At. Ya, Vt-nya 80, V0-nya 0 plus A dikali 20. Nah, berarti A dikali 20 itu adalah 20A, maka 80 sama dengan 20A. Jadi A itu adalah 80 dibagi 20 atau sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, setelah mendapatkan A tadi, kita kembali lagi ke persamaan, masukkan VA-nya itu 80 dikali T sama dengan 0 dikali T plus setengah dikali A-nya 4 yang sudah kita hitung tadi dikali T kuadrat. Nah, T di sini itu adalah waktu ketika keduanya itu bertemu yang kita belum tahu nilainya berapa. Jadi kita masukkan saja nilainya T. Jadi T yang 20 sekon ini adalah bukan waktu mereka bertemu ya, tapi ini waktu untuk si mobil B. Ya, sedangkan waktu ketika mereka bertemu itu harus kita cari terlebih dahulu dengan persamaan yang sedang kita kerjakan ini. Nah, di sini berarti 80T sama dengan 0 ditambah 2T kuadrat. Berarti 80T sama dengan 2T kuadrat. Nah, di sini T-nya kita coret sebelah kiri jadi habis, sebelah kanan tinggal T saja. Berarti 80 sama dengan 2T. Maka T sama dengan 80 dibagi 2 atau sebesar 40 sekon. Nah, jadi 40 sekon inilah ketika mobil A dan mobil B akhirnya bertemu kembali. Nah, kalau misalkan ditanya jaraknya ketika bertemu, itu kita pilih salah satu. Boleh dari SA, boleh dari SB, karena keduanya kan sama. Tapi kalau kita lihat persamaannya lebih simpel kalau kita menggunakan SA. Maka jaraknya itu adalah SA sama dengan VA dikali T. Dengan T yang sudah kita dapatkan tadi, maka SA sama dengan 80 dikali 40. Jadi, keduanya akan bertemu kembali pada jarak 3.600. Yang berikutnya soal nomor 4. Di sini kalian diberikan 4 buah pernyataan ya. Kemudian pertanyaannya itu adalah pernyataan yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada typo ya sedikit. Jadi yang nomor 5 itu bukan pernyataan tapi ini adalah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah pernyataan yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah titik-titik-titik. Nah, di sini jawabannya adalah yang E, 3 dan 4. Jadi kecepatan sudut dan percepatan sudut tetap. Yang keempat, kecepatan sudut tetap dan kecepatan linearnya itu berubah. Yang berikutnya soal nomor 5. Seorang siswa melempar bola basket menuju ring dengan kecepatan awal V0 pada sudut 37 derajat seperti gambar berikut ini. Jarak dari tiang ring pada saat melempar adalah 12 meter, sedangkan tinggi badan siswa tersebut 170 cm. Jika tinggi tiang 3,5 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka besar kecepatan awal
pelemparan bola basket adalah sebesar titik-titik-titik. Nah, ini temanya tentang gerak parabola, di mana diketahui di sini ada tinggi orangnya itu 1,7 meter, kemudian tinggi ringnya itu 3,5 meter. Jadi di sini ada selisih ketinggian antara H1 dan H2 yaitu sebesar Y, ya. Selisih ketinggiannya itu adalah sebesar Y. Kemudian di sini jarak antara orang dengan ring atau X itu sebesar 12 meter. Nah, di sini selisih Y-nya itu adalah H1 dikurang H2, berarti 3,5 dikurang 1,7 sama dengan 1,8 meter. Nah, karena kalian ditanya besar kecepatan awal, itu kita dapatkan hasilnya itu dari persamaan X dan persamaan Y dari gerak parabola, di mana persamaan X itu adalah V0 cos 37 derajat dikali T, berarti X-nya 12 sama dengan V0 dikali cos 37 itu 4/5 dikali T. Nah, di sini 4/5-nya tuh pindah ke kiri, jadi 12 dibagi 4/5, artinya 12 dikali 5/4. Nah, itu sebesar 15 sama dengan V0T. Kemudian kita masuk ke persamaan Y-nya, di mana Y sama dengan V0 sin 37 dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini Y-nya kan tadi kita sudah hitung 1,8, V0-nya kita belum tahu, sin 37 itu 3/5 dikali T, dikurang setengah dikali 10, G itu 10 ya, dikali T kuadrat. Nah, di sini kita ubah 3/5-nya jadi ke depan dikali V0T, ya kan? Jadi 1,8 sama dengan 3/5 dikali V0 dikali T min 5T kuadrat. Nah, tadi dari persamaan X kita dapat V0 dikali T itu adalah 15, maka V0 dikali T di sini diganti dengan 15, ya. 1,8 sama dengan 3/5 dikali 15 min 5T kuadrat. Nah, kemudian 5T ini pindah ke kiri jadi positif. Kemudian 15 bagi 5 itu dapat 3, 3 kali 3 berarti 9. Kemudian 1,8 pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 5T kuadrat sama dengan 7,2, hasil dari 9 dikurang 1,8. Nah, berarti T kuadrat itu adalah 7,2 dibagi 5, yaitu sebesar 1,44. Berarti T itu adalah akar 1,44. Berarti T sama dengan 1,2 sekon. Jadi, waktu dilemparnya bola itu sejauh X dengan ketinggian Y itu membutuhkan waktu 1,2 sekon. Nah, dengan waktu tersebut kita bisa menghitung nilai V0, karena dari tadi 15 sama dengan V0 dikali T. Berarti 15 dibagi 1,2, 15 dibagi T ya, 1,2 sama dengan V0. Maka V0-nya itu sebesar 12,5 meter per second. Jadi, kecepatan awal pelemparan bola basket adalah sebesar 12,5 meter per second. Soal yang ke-6, planet Jupiter memiliki orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan 4 kali jarak orbit bumi ke matahari. Besar periode planet Jupiter mengelilingi matahari adalah titik-titik-titik. Nah, di sini persamaan yang berlaku sesuai dengan hukum 3 Kepler itu adalah perbandingan periode pangkat 2 sama dengan perbandingan jarak orbit pangkat 3. Nah, di sini karena Jupiter yang ditanya, berarti Jupiter kita letakkan di atas. Jadi TJ banding TB pangkat 2 sama dengan RJ bagi RB pangkat 3. Nah, di sini kita ketahui bahwa periode bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun, berarti TJ dibagi 1 ya. Langsung tinggal TJ kuadrat, berarti TJ kuadrat sama dengan RJ dibagi RB pangkat 3. Nah, karena ditanya TJ-nya, berarti perbandingan jarak orbit pangkat 3 tadi kita akarkan. Berarti TJ sama dengan akar dari RJ dibagi RB pangkat 3. Nah, di sini diberitahu di soal bahwa jarak orbit Jupiter itu 4 kali jarak orbit bumi ke matahari. Berarti RJ itu adalah 4 kali RB. Dibagi RB dipangkatkan 3. Nah, di sini RB-nya kita coret, berarti tinggal 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu adalah 64. Maka TJ sama dengan akar 64 atau sama dengan 8 tahun. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kalian diberikan gambar 2 dimensi ya, dengan bentuk yang pertama itu ada segitiga dan yang kedua itu ada persegi panjang.
Kemudian ditanya titik berat terhadap sumbu X. Berarti yang kalian harus cari itu adalah titik berat pada sumbu Y-nya. Jadi kalian harus cari nilai Y-nya itu berapa. Nah, di sini bidang 1 itu berbentuk segitiga, bidang 2 itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk bidang 1 atau segitiga tadi, titik beratnya itu Y-nya, Y1 sama dengan sepertiga dikali 3 ditambah 3 sama dengan 4. Di sini sepertiga karena yang menjadi alasnya atau yang menempel pada sumbu X itu adalah sisi besarnya, bukan sisi kecilnya. Ya, jadi sepertiga. Kalau yang misalkan dekat dengan X-nya itu sisi kecilnya, baru 2/3. Ingat ya, untuk segitiga, karena yang menempel dengan sisi X-nya itu adalah yang bagian besarnya, maka Y1 itu sepertiga dikali tingginya. Tingginya itu adalah dari 3 ke 6 berarti 3, kemudian ditambah 3, karena posisi alas dari segitiganya itu tidak menempel secara langsung ke sumbu X, ya, melainkan berjarak 3. Jadi ditambah 3. Nah, di sini berarti Y1 sama dengan 4. Kemudian A1 luas bidang segitiganya, berarti alas kali tinggi dibagi 2, berarti 3 dari 3 ke 6 kan, 3 dikali 3 dibagi 2, berarti 4,5. Kemudian untuk bidang kedua yang persegi panjangnya, di sini Y2 itu setengah dari 3, ya, karena dia simetris kan. Jadi setengahnya, setengah dari 3 itu berarti 1,5. Kemudian untuk luasnya itu berarti panjang kali lebar, 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, untuk titik beratnya sendiri, karena terhadap sumbu X, berarti yang dicari itu adalah Y-nya saja. Berarti A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Di sini berarti 4,5 dikali 4 ditambah 18 dikali 1,5 dibagi 4,5 ditambah 18. Nah, hasilnya itu adalah 2 cm. Yang selanjutnya soal nomor 8, di sini ada seorang anak bermasa 60 kg menaiki tangga yang panjangnya 5 meter dan bermasa 12 kg bersandar pada dinding licin. Jika jarak horizontal tangga ke dinding itu 3 meter dan koefisien gesek antara tangga dengan lantai 0,4, berapa jarak terjauh anak tersebut bisa memanjat tangga tepat sebelum tergelincir. Nah, jadi di sini belum diberitahu berapa besar kemiringan dari tangga yang dinaiki anak tersebut, tapi kalian diberitahu bahwa jarak dari tangga ke dindingnya itu adalah 3 meter, kemudian panjang tangganya itu adalah 5 meter. Berarti di sini kita berikan sudut theta, ya. Kemudian di sini ada sisi sampingnya dan di sini ada sisi miringnya. Jadi kita berangkat dari cos theta karena cos itu adalah sami per miring, ya, samping per miring. Jadi cos theta sama dengan 3/5. Nah, nilai sudut yang cosnya itu 3/5 adalah 53. Maka besar theta di sini itu adalah 53. Nah, berarti sudut yang berada di segitiga satunya itu adalah dia 37. Nah, di sini kita yang berikutnya adalah analisis gaya-gaya apa saja yang ada. Nah, jika misalkan orang tersebut naik, ya, berarti orang tersebut mempunyai berat. Nah, berarti di sini ada WO. Kemudian tangganya itu mempunyai berat juga, berarti ada WB, ya. Kemudian di sini ada gaya kontak antara tangga dengan dinding, itu berarti NA. Kemudian di sini juga ada kontak antara tangga dengan lantai, itu ada NB. Kemudian apabila hampir tergelincir, maka akan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, itu ada FG. Kemudian antara WO dan WB ini dia membentuk atau mengapit sudut, ya. Di sini itu karena di theta 53, berarti di sini itu sudutnya 37 dan 37, sama seperti ujung segitiga di sini. Kemudian NA ini mengapit sudut dengan tangganya itu sebesar 53. Nah, berarti di sini untuk NA-nya berarti diluruskan, ya, atau komponen tegak lurusnya itu ada NA sin 53. Sedangkan untuk WO dan WB itu komponen tegak lurusnya berarti ada WO dan WB sin 37. Kemudian berangkat dari sigma FY sama dengan 0, ya, berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada NB ke atas, ada WO dan WB ke bawah. Maka besar NB itu adalah WO plus WB. Nah, di sini karena yang diberitahu baru massa, jadi beratnya itu adalah massa dikali gravitasi dengan G itu nilainya 10. Jadi untuk berat orangnya itu adalah 60 kali 10 dan berat dari tangganya itu adalah 12 dikali 10. Jadi besar NB itu 720 Newton. Kemudian dari sigma Fx sama dengan 0, itu berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ada NA ke kanan dikurang Fg ke kiri, berarti NA min Fg sama dengan 0. Maka besar
NA itu sama dengan Fg. Nah, untuk gaya gesek itu adalah mu atau koefisien gaya gesek dikali NB ya, karena Fg-nya ini bekerja di NB. Berarti mu dikali NB. Nah, di sini berarti NA sama dengan 0,4 dikali 720 atau NA-nya itu sebesar 288 Newton. Kemudian di sini kita masuk ke sigma torsi sama dengan 0. Berarti ada WB sin 37 dikali 2,5, jarak WB itu 2,5 ya dari poros. Jadi yang ada gaya geseknya ini kita jadikan sebagai poros. Berarti WB sin 37 itu berjarak 2,5 karena tengah-tengahnya kan, berat dari tangganya itu di tengah-tengah. Kalau panjangnya 5 berarti dia berjarak 2,5 dari ujung bawahnya ini. Kemudian WO sin 37 dikali X, karena orangnya ini kita nggak tahu bisa naik sejauh berapa, maka kita simbolkan dengan X. Kemudian dikurang ya, karena NA berlawanan, jadi yang searah kita positifkan, yang berlawanan itu kita negatifkan. NA sin 53 dikali 5, karena jaraknya dia itu 5. Nah, berarti di sini kita masukkan 120 dikali 3/5, sin 37 itu 3/5, dikali 2,5 itu diubah menjadi 5/2. Kemudian WO itu 600 dikali 3/5 dikali X, dan NA 288 dikali sin 53 itu 4/5 dikali 5. Nah, di sini berarti hasil suku pertamanya itu adalah 180, suku keduanya itu berarti 360X dikurang 1152 sama dengan 0. Kita pindahkan 360X sama dengan 1152 dikurang 180, berarti 972. Maka X sama dengan 972 dibagi 360, atau sejauh 2,7 meter dari dasar ketika pertama dia naik. Yang berikutnya soal nomor 9, 3 buah balok yaitu A, B, dan C yang terletak di bidang datar licin dan dihubungkan dengan tali. Jika massa A 5 kg, massa B 3 kg, dan massa C 2 kg, dan dari balok C ditarik dengan gaya F 10 Newton ke kanan, maka perbandingan besar tegangan tali antara A dan B dengan besar tegangan tali antara B dan C adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita ilustrasikan bahwa ada 3 buah balok A, B, C, kemudian dihubungkan dengan tali, di mana di balok C itu ditarik dengan gaya F 10 Newton ke kanan, ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari percepatan sistem. A itu sama dengan F dibagi sigma M, ya. Berarti F yang pertama kali bekerja itu adalah 10 Newton dibagi 5 ditambah 3 ditambah 2. Itu massa dari 3 ABCD tadi ya. Kemudian 10 dibagi 10, karena totalnya ini 10 kan masanya, berarti A-nya itu sebesar 1 meter per second kuadrat. Kemudian kalian harus mencari besar tegangan tali antara B dan C, kemudian antara A dan B ya. Untuk mencari tegangan tali antara B dan C, kalian fokus ke benda C, balok C ya. Berarti di C ini ada F ke kanan 10 Newton, kemudian ada TBC. TBC itu adalah tegangan tali antara balok B dan balok C. Nah, berarti sigma F sama dengan MC dikali A. Nah, karena kita sudah meninjaunya benda C, maka di sini sigma F-nya sama dengan MC dikali A. Nah, di sini F yang bekerja itu ada F ke kanan dikurang TBC ya, karena TBC ke arah kiri sama dengan MC dikali A. Berarti pindah MC dikali A pindah menjadi negatif, TBC ini pindah ke kanan menjadi positif. Nah, berarti F-nya 10 dikurang MC 2 dikali A-nya tadi kita sudah hitung 1, berarti besar TBC itu adalah sebesar 8 Newton. Kemudian untuk mencari tegangan tali antara A dan B, kita fokus ke balok B. Di sini balok B itu ke kanan ada TBC yang tadi sudah kita hitung, kemudian ada TBA itu arahnya ke kiri ya. Nah, berarti di sini sigma F sama dengan MB dikali A. Berarti ada TBC dikurang TBA sama dengan MB dikali A. Nah, di sini pindah ruas lagi. MBA pindah menjadi negatif, TBA pindah menjadi positif. Nah, berarti TBC itu 8 yang tadi kita hitung, dikurang MB itu 3 dikali A itu 1 sama dengan TBA. Berarti TBA sama dengan 5 Newton. Nah, kalian ditanya perbandingannya antara TBA, ya kan? Tegangan tali antara A dan B itu berarti TBA. Kemudian banding tegangan tali antara B dan C berarti TBC. Maka TBA banding TBC itu sebesar 5/8. Yang terakhir soal nomor 10, sebuah bola dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 meter. Kecepatan saat lepas dari bibir meja adalah 2 meter per second seperti gambar di bawah ini. Pada saat ketinggian bola 1 meter dari permukaan tanah, maka energi kinetik bola adalah titik-titik-titik. Nah, di sini
H1 atau kondisi 1, kemudian di 1 meter ini adalah kondisi 2, maka H1 itu ketinggian di kondisi 1 sebesar 2 meter. Kemudian V1 dilepaskan dari kondisi pertama ini ya, itu sebesar 2 meter per second. Kemudian di kondisi kedua, H2 sama dengan 1 meter dengan masanya itu M sama dengan 1 kg. Kemudian ditanyanya energi kinetik ketika di ketinggian 1 meter, berarti energi kinetik ketika di kondisi kedua. Maka yang ditanya itu adalah EK2. Nah, di sini berlaku persamaan hukum kekekalan energi di mana EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, untuk EK1 itu setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 untuk EP1 sama dengan EK2 plus MGH2. Jadi yang lainnya dijabarkan karena EK2 yang ditanya, maka EK2 tetap EK2. Nah, di sini tinggal dimasukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Berarti setengah dikali 1 dikali 2 kuadrat itu adalah 2. Kemudian 1 dikali 10 dikali 2 itu adalah 20. Kemudian 1 dikali 10 dikali 1 itu adalah 10, maka 2 ditambah 20 sama dengan EK2 ditambah 10. Nah, di sini 2 ditambah 2 itu kan 22 ya. Kemudian 10 di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif, sama dengan EK2. Maka EK2 itu adalah 22 dikurang 10 atau sebesar 12 Joule. Nah, sekian pembahasan part 1. Insya Allah akan dilanjutkan part 2, 3, dan 4. Jadi dari 40 soal itu dibagi menjadi 4 part. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.